Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Allah memberikan pilihan kepada kita untuk pergi ke masjid atau tidak. Namun ini merupakan salah satu pilihan yang kita lakukan sehingga Allah mencintai kita dan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu harus membaca apa pada saat kita sedang salat jika Rasul tidak pernah diutus, dan bahkan kita tidak tahu bagaimana cara salat kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak berselawat kepadanya, sehingga kelak nanti di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan, kita akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa ayat tentang kenikmatan surga, dan kenikmatan tersebut kita sudah memasuki tentang makanan dan minuman di dalam surga. Kenapa ini kita bacakan? Supaya kita termotivasi pada saat kita ada peluang untuk melakukan kebaikan seperti salat subuh berjamaah. Nanti dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan, kita akan termotivasi untuk melakukan segala kebaikan dikarenakan janji-janji pasti dari Allah. Inilah di antara sekian banyak janji pasti dari Allah, memberikan kenikmatan kepada hambanya. Kenikmatan surga sungguh indah dan luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Nanti di dalam surga manusia itu akan memilih dan akan memakan buah-buahan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka itu bisa memilih buah-buahan sesuka hatinya. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan mereka mengkonsumsi, memakan burung-burung, ya, yang mereka inginkan, yang mereka idam-idamkan. Ini merupakan mukjizatnya Al-Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasanya kenapa di sini Allah memulainya dengan fakihah, tidak memulai dengan makanan, dengan buah-buahan,
Ternyata ini merupakan sebuah pelajaran penting kepada kita semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita mengkonsumsi makanan, hendaknya terlebih dahulu mengkonsumsi buah. Ini adalah salah satu bagaimana tipe makanan di dalam surga. Orang-orang di dalam surga, mereka itu sebelum makan berat istilahnya ya, mereka itu akan makan buah-buah terlebih dahulu. Hari ini ternyata apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini dibuktikan secara saintis oleh orang-orang Yahudi. Dan ini yang disebut oleh Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah, dan itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Mereka membuktikan, meneliti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, diteliti terlebih dahulu dan dibuktikan secara saintis. Ternyata kesehatan seseorang apabila dia mengkonsumsi buah terlebih dahulu sebelum dia mengkonsumsi makanan, makan nasi, makan apapun, ternyata lambungnya jauh lebih sehat. Dan ini dibuktikan secara saintis. Ternyata Al-Quran sudah mengungkapkannya 14 abad yang lalu tentang bagaimana pola makan kita. Hari ini banyak di antara kita makan buah kapan? Setelah makan nasi. Betul kan? Nah, ada buah yang dimakan sebelum makan nasi, namanya buah rumrum. Nah, itu bukan buah, tapi itu adalah kue. Ya, pengalaman pada saat kami buka puasa bersama sesama mahasiswa, saya pesankan kepada adik-adik mahasiswa, adik tolong cari buah. Harus ada buah sebelum kita buka puasa. Dicarinya. Waktu saya tengok menu buka puasa tidak ada. Yang ada buah rumrum. Mana buah? Itu Ustaz. Buah rumrum katanya. Itu bukan buah, itu namanya kue, ya. Nah, ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran pada saat peletakan antara satu kata dengan kata yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan sekedar letak, akan tetapi ini merupakan i'jaz. Ini merupakan salah satu mukjizat. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan di juz 29, beliau menjelaskan bahwasanya penempatan kata-kata buah-buahan terlebih dahulu ini merupakan salah satu di antara mukjizatnya Al-Quran. Dan yang lebih dahsyat lagi, setiap kita mengkonsumsi buah, makanan, maka kita memerlukan kepada air. Tapi lihatlah, ayat ini tidak pernah menjelaskan adanya perlu kepada air. Jangan khawatir nanti Bapak Ibu pada saat kepingin makan salak di surga itu tidak akan pernah keselak, tidak akan pernah sangkut di tenggorokannya. Kenapa? Karena sudah dijamin di dalam ayat ini. Allah mengatakan bahwasanya tidak perlu kepada air. Coba bayangkan orang kalau lagi kepingin salak, dia makannya sangkut. Tentu perlu kepada air, tapi di dalam surga tidak. Mau makan buah, mau makan burung, ya, maka tidak perlu kepada air. Begitulah kenikmatan yang akan diperolehi orang-orang di dalam surga. Jadi kita tidak pernah bisa membayangkan hari ini. Cobalah makan bergi, ya, burung kecil tuh ada tulang-tulang yang halus. Misalnya kita pergi ke salah satu restoran di semua ini yang menyediakan makanan burung, begitu kita makan itu akan keselak kadang-kadang dan harus dibantu dengan air. Bagi kita yang kepingin makan burung yang memang itu yang memang jarang sekali ataupun tidak bisa kita konsumsi hari ini dikarenakan mahal ataupun dikarenakan dagingnya itu susah, maka yakinilah nanti di dalam surga kita akan memakan daging-daging burung tersebut apapun. Bahkan ada sebagian burung yang kelihatannya bagus, indah, tapi itu tidak boleh dimakan dikarenakan jenis burung tersebut tidak halal.
maka nanti di dalam surga burung-burung yang akan dikonsumsi itu adalah burung-burung yang akan merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi penduduk surga. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya buah-buahan tersebut itu dikatakan bahwasanya dengan penjelasan ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Rahman, yaitu wajanal jannataini dan, bahwasanya buah-buah tersebut itu sangatlah dekat dengan orang-orang yang menjadi penduduk ahli surga. Hari ini kalau misalnya kita kepingin kepada buah, maka kita harus pergi ke pasar buah. Itu yang biasa terjadi. Namun di dalam surga itu disebutkan qutufuha daniyah. Buah-buahan tersebut sangatlah dekat dengan ahli surga. Qutufuha daniyah, itu dia bisa menggapai buah tersebut. Dan ini tidak akan pernah bisa terbayang. Ibu-ibu, ini pernah kejadian salah seorang ibu pada saat dia hamil, dia kepingin anggur hitam. Kepingin anggur hitam. Anggur hitam mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya tidak sanggup membeli anggur hitam, dia beli jambu kling, ya, buah jemblang. Dibilang sama istrinya, "Dik, ayah nggak ada duit. Yang ada kemampuan cuma beli jemblang, ya. Nggak apa-apa, sama-sama hitam." Ya. Akhirnya pulih juga ahwalnya. Nah, di dalam surga itu Allah jelaskan qutufuha daniyah. Buah-buahan itu bisa digapai dengan sangat dekat. Hari ini mungkin ada di antara ibu-ibu pada saat ngidam hamil tidak sanggup suaminya membeli katakanlah buah yang disukainya. Bukan buah yang aneh ya, misalnya ngidamnya jam 3 malam kepingin mangga asam. Bukan seperti itu. Nanti ngidam apapun di dalam surga, buahnya akan dapat. Kenapa? Karena buah itu sangat-sangat dekat dengan semua penduduk surga dan mereka bisa menggapainya. Dan ini yang belum bisa kita imajinasikan. Bagaimana caranya? Kalau seandainya kita kepingin buah anggur misalnya, bisa makan, bisa ambil terus petik buahnya bisa makan. Kepingin buah apel, bisa langsung makan. Tapi yang perlu kita sampaikan di sini, apel itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, seingat saya, buah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu anggur, kurma, zaitun, tin. Ini adalah tumbuh-tumbuhan spesial. Bahkan yang menjadi makanan ahli surga itu adalah an-nakhlu war rumman. Ya, ada bahasa Aceh katanya boh gelima Arab katanya. Itu makanan surga. Ya, makanan surga. Maka hari ini, dulu pada saat saya kecil di Luk Sumai masih ada buah gelima Arab itu. Tapi hari ini sangat jarang kita melihat ada buah tersebut lagi di sini. Kenapa? Karena tidak termotivasi. Orang-orang terdahulu mereka termotivasi, mana tahu nanti masuk surga, enggak masuk surga, paling tidak sudah makan makanan buahan dari surga, sehingga ditanam sama nenek-nenek kita dulu. Setiap rumah, di depan rumah itu ada buah gelima Arab. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwasanya posisi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu sangatlah dekat dengan penduduk ahli syurga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasanya mal hikmah fi taqdimul faqih 'ala al-laham, naqulul jawab anhu 'ala al-wujuh. Inilah yang kita jelaskan tadi, bahwasanya apa faedahnya, apa hikmahnya pada saat Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan Al-Quran menjelaskan tentang didahulukannya buah-buahan dari daging-daging, dikarenakan ini merupakan salah satu bagaimana mekanisme cara kita mengkonsumsi.
Hari ini paling tidak di rumah itu harus ada pisang, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang paling memungkinkan. Pisang itu merupakan salah satu di antara jenis buah-buahan konsumsi penduduk surga. Kita akan bahas nanti pertemuan yang akan datang apa saja jenis buah-buahannya dan apa manfaatnya. Nah, pendahuluan ini saya ingin katakan ada sebuah tradisi orang-orang Yahudi. Mereka itu mengkonsumsi buah sebelum makan makanan. Dan yang lebih unik lagi, orang-orang Yahudi tersebut kenapa mereka cerdas, mereka mengkonsumsikan dari kecil anak-anaknya itu adalah buah tin dan buah zaitun. Ini yang diberikan kepada anak-anaknya, sehingga apa? Ingatan mereka itu sangat bagus. Ya. Dan ini sangat sulit bagi kita untuk menemukan buah zaitun. Ya. Buah zaitun, buah tin sangat sulit bagi kita. Apakah tidak mungkin hidup di Aceh? Mungkin. Ada banyak orang yang sudah menanam buah tin tumbuh. Kalau buah zaitun saya belum pernah melihatnya, tapi di Thailand tumbuh. Saya pernah ke Chiang Mai, ke Thailand Selatan, melihat langsung bagaimana buah tin itu subur sebagaimana suburnya di Arab. Awal-awalnya saya mengajak salah seorang profesor untuk melihat buah kurma. Saya bilang di Chiang Mai, Prof, ada perkebunan kurma. Dia bilang nggak mungkin. Itu kan cuma tanaman di Arab. Saya bilang tidak mungkin Allah menjelaskan tanaman tersebut kalau seandainya hanya bisa tumbuh di Arab. Tumbuh tapi tidak berbuah. Kalau tidak berbuah itu bukan salah tanaman, tapi salah manusia. Saya bawa, kami pergi ke Thailand, ke Chiang Mai. Sesampai di Chiang Mai, beliau belum percaya. Begitu melihat kebun kurma 16 hektar lagi berbuah, baru beliau salam saya. Beliau katakan, "Nyo kalun patih." Ya, saya baru percaya bahwasanya ternyata kurma itu bisa tumbuh di daerah tropis seperti kita. Nah, kurma ini merupakan salah satu yang juga makanan yang disebutkan di dalam surga menjadi konsumsi ahli surga. Nah, orang-orang Yahudi tersebut mereka selalu memberikan dua jenis buah-buahan tersebut kepada anak-anaknya. Maka kalau seandainya kita punya kemampuan, punya kelebihan, berikanlah buah tin dan buah zaitun kepada generasi kita agar apa? Agar mereka bisa mempunyai ingatan yang bagus. Dengan ingatan yang bagus tersebut dia bisa mengingat Al-Qur'an, bisa mempelajari Al-Qur'an dan bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada orang yang lain. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, penyebutan tentang buah-buahan dan daging-daging ini merupakan di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam surga, dan kenikmatan tersebut mungkin ada sebagian di antara kita tidak pernah bisa merasakannya. Contoh seperti saya ceritakan tadi. Siapa di antara kita yang pernah bisa merasakan makan buah tin dari pohonnya langsung? Jarang. Tapi ingatlah, pada saat kita melakukan kebaikan, kita akan bisa merasakan bagaimana sensasi mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Kami pada saat kuliah di Mesir, alhamdulillah saya tinggal di villa karena orang yang punya rumah tersebut anaknya di luar daerah, maka kami di depan rumah kami itu ada buah-buahan, ada buah tin. Dan biasanya kalau kita di Mesir itu tinggalnya di apartemen, tidak ada halaman. Alhamdulillah karena kami orang yang punya rumahnya itu tidak ada anak dan kita disuruh tinggal di villanya di bawah, itu ada buah tin. Jadi setiap panen tin itu ya buat sensasi. Waktu itu kan masih foto film ya, makan buah tin sambil gigit langsung di pohon, misalnya seperti itu. Nah, cuman sayangnya foto-foto tersebut sudah hangus semuanya ya, sudah hilang semuanya
Kenapa? Karena waktu dikirim kemari, waktu masa konflik Dom itu semua ditanam fotonya, tidak boleh ada foto-foto di luar negeri. Inilah kondisi bagaimana indahnya pada saat kita bisa merasakan segala jenis macam buah-buahan. Banyak di antara kita yang mungkin belum bisa mengkonsumsi buah-buahan, belum bisa mengkonsumsi daging-daging di dunia, akan tetapi pada saat kita termotivasi untuk melakukan segala kebaikan pada saat kita hidup di dunia ini, Allah akan memberikan semua kemudahan tersebut, fasilitas tersebut, kenikmatan tersebut kepada kita pada saat Allah memasukkan kita ke dalam surga. Semoga jemaah yang berhadir di subuh yang berbahagia ini merupakan di antara jemaah yang mendapatkan kenikmatan surga dan kenikmatan fawakih dan lahmin yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.